بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan dirahmati oleh Allah. Baik anak-anak Ustadzah yang soli dan solihah, hari ini bersama Ustadzah Mutia, kali ini anak-anak akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi yaitu organ peredaran darah pada manusia. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk pada materi berikut ini. Simak dengan baik ya. Apakah anak-anak sudah mengerti apa tujuan peredaran darah pada tubuh manusia? Baik, tujuan peredaran darah pada manusia yaitu untuk mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen. Karena zat makanan dan oksigen harus diedarkan ke seluruh tubuh dan zat sisa metabolisme tersebut harus dikeluarkan agar tidak menimbulkan gangguan pada tubuh manusia. Nah, alat peredaran darah manusia sendiri terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Dan juga yang terakhir adalah darah itu sendiri. Ada yang sudah tahu darah itu apa? Oke, darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Darah mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah. Alat peredaran darah ini meliputi jantung dan pembuluh darah. Fungsi jantung yaitu memompa darah sehingga dapat mengalir dalam pembuluh darah. Alat peredaran darah manusia terdiri dari apa anak-anak? Jantung dan pembuluh darah. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya apa saja organ peredaran darah pada tubuh manusia. Yang pertama adalah jantung. Bagian-bagian jantung atau jantung tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti. Jantung terus memompakan darah agar terus mengalir di dalam tubuh. Letak jantung berada di dalam rongga dada agak sebelah kiri, terlindungi oleh tulang rusuk. Nah, anak-anak, rongga jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang di sebelah kiri dan 2 ruang di sebelah kanan. Nah, apa sajakah ruang itu? Yang pertama adalah serambi kanan, yang kedua bilik kanan, yang ketiga ada serambi kiri, dan yang keempat ada bilik kiri. Baik, kita akan bahas satu persatu. Serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida ini dikategorikan ke dalam darah kotor. Kemudian darah tersebut memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Lalu dari serambi kanan, darah dipompa menuju bilik kanan. Pada jantung janin ada lubang di serambi kanan untuk
darah mengalir secara langsung ke serambi kiri. Jadi, fungsi dari serambi kanan yaitu untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu ada bilik kanan. Setelah dari serambi kanan, darah masuk ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Darah kotor tersebut atau darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru agar karbon dioksida bisa ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Letak bilik kanan berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Selanjutnya yaitu serambi kiri. Serambi kiri ini berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Setelah dari serambi kanan yang membawa karbon dioksida, kemudian masuk ke bilik kanan tugasnya yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya, hasil dari peredaran darah yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri. Tugas serambi kiri yaitu menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen ini dikategorikan ke dalam darah bersih. Darah bersih tersebut masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Kemudian darah tersebut dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Oke, setelah dari serambi kiri, darah lanjut masuk ke bilik kiri. Nah, bilik kiri ini berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Letak bilik kiri berada di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri ini merupakan bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pada kondisi tekanan darah tinggi, otot bilik kiri dapat membesar dan mengeras. Di dalam jantung juga terdapat yang namanya katup jantung. Nah, pada proses mengalirnya darah dari satu bagian ke bagian yang lainnya, terdapat katup-katup yang mampu membuka dan menutup. Katup jantung pada proses mengalirnya darah dari satu bagian ke bagian yang lain berfungsi untuk membuka dan menutup bagian di dalam jantung. Semua katup tersebut bertugas menjaga darah mengalir ke arah yang benar. Nah, itu ya anak-anak, tadi di dalam jantung terdapat 4 bagian atau 4 ruang dan juga ada katup jantung. Lalu bagaimana cara kerja jantung? Jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembang atau disebut proses relaksasi dan menguncup atau disebut kontraksi. Gerakan mengembang dan menguncup ini menghasilkan bunyi yang terdengar sebagai detak jantung. Oke anak-anak, setelah kita membahas jantung, kita lanjut pada organ peredaran darah selanjutnya, yaitu adalah pembuluh darah. Apa yang dimaksud dengan pembuluh darah? Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Ada 3 macam pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah vena, dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh darah arteri yaitu pembuluh yang paling besar
atau disebut dengan aorta. Kemudian ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Kalau arteri tadi adalah mengeluarkan darah dari jantung, kalau vena adalah mengalirkan darah masuk ke jantung. Dan yang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil. Pembuluh ini merupakan tempat pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Baik, kita akan bahas satu persatu ya, jenis atau macam-macam dari pembuluh darah. Yang pertama yaitu ada pembuluh darah arteri. Tugas dari arteri yaitu membawa darah keluar jantung. Arteri ini memiliki dinding yang tebal dan elastis, sehingga denyutnya sangat terasa. Aliran darah di arteri lebih cepat daripada vena. Kemudian arteri ini terletak jauh dari permukaan kulit. Walaupun letaknya jauh, tetapi pembuluh darah arteri ini denyutnya sangat terasa apabila kita pegang. Baik, selanjutnya adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini tugasnya yaitu membawa darah menuju jantung, kebalikannya dari pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena ini memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis, dan letaknya dekat dengan permukaan kulit. Aliran darah dari pembuluh darah vena ini tidak secepat pembuluh darah arteri. Kemudian, pembuluh darah vena memiliki katup di sepanjang pembuluhnya yang berfungsi agar darah tetap mengalir pada satu arah. Baik, setelah vena kita akan masuk pada pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan yang ada dalam tubuh. Nah, pembuluh darah kapiler menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Di dalam kapiler ini terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Baik, Ustazah mau tanya ini, kira-kira pada bagian pembuluh apakah jarum disuntikkan ketika kita melakukan donor darah? Pada bagian apa anak-anak? Iya, benar sekali. Pada bagian pembuluh darah arteri. Karena tugas arteri tadi apa? Mengeluarkan darah dari jantung. Baik. Selanjutnya yaitu ada darah. Tadi Ustazah sudah singgung sedikit apa pengertian dari darah. Baik. Pada manusia, darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang. Kira-kira mempunyai volume 4-5 liter. Lalu, mengapa darah memiliki peran penting bagi tubuh manusia? Nah, dalam tubuh manusia, darah berperan sangat penting dikarenakan sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan juga oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Nah, anak-anak, ternyata darah ini memiliki komponen. Ada 4 komponen darah, antara lain yang pertama yaitu sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Yang kedua ada sel darah putih yang disebut dengan leukosit. Yang ketiga ada keping darah disebut dengan trombosit. Dan yang keempat yaitu plasma darah. Mari kita pelajari satu persatu komponen dari darah.
Yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu berbentuk pipih. Yang kedua tidak berinti. Dan yang ketiga yaitu cekung bikonkav. Di dalam eritrosit terdapat hemoglobin yang fungsinya mengikat oksigen dan juga karbon dioksida serta mengedarkannya ke dalam tubuh. Eritrosit atau sel darah merah ini yaitu berwarna merah. Struktur eritrosit yaitu berbentuk bikonkav. Apa itu bentuk bikonkav? Bentuk bikonkav merupakan sel yang berbentuk gepeng, berbentuk piringan yang di bagian tengah di bagian tengahnya atau di kedua sisinya ini mencekung seperti sebuah donat dengan bagian tengah menggepeng dan bukan berlubang. Jadi bentuknya adalah gepeng dan cekung. Gitu ya, tetapi bentuknya seperti donat namun tengahnya tidak berlubang. Itu adalah berbentuk bikonkav. Baik, selanjutnya yaitu ada leukosit atau sel darah putih. Ciri-ciri dari sel darah putih yaitu yang pertama berbentuk tidak tetap, jadi bisa berubah-ubah. Kemudian berinti dan tidak berwarna. Kalau eritrosit tadi berwarna merah, kalau leukosit ini tidak berwarna. Kemudian leukosit ini bersifat amoeboid atau dapat bergerak. Ya, dia dapat terpisah-pisah atau bergerak begitu. Fungsi dari leukosit yaitu membunuh kuman penyakit. Kalau eritrosit tadi membawa atau mengikat oksigen dan karbon dioksida, kalau leukosit yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit atau keping darah. Ciri-ciri dari trombosit yaitu berbentuk tidak teratur, kemudian tidak berinti dan ukurannya lebih kecil. Fungsi dari trombosit yaitu membantu proses pembekuan darah. Nah, anak-anak, misalnya di bagian kulit anak-anak itu ada yang luka, misalnya jatuh kemudian luka. Nah, luka itu lama-kelamaan dia akan mengering. Pengeringan luka ini ternyata dibantu oleh trombosit karena trombosit tadi tugasnya apa? Membantu proses pembekuan darah. Jadi lambat laun luka itu yang tadinya basah lama-lama mengering atau dibekukan. Yang membekukan adalah trombosit itu tadi. Oke. Kemudian yang keempat ada plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah berupa cairan. Cairan ini berwarna jernih kekuning-kuningan. Plasma darah mengandung 90% air, 8,5% protein yaitu fibrinogen, globulin dan albumin, dan sisanya glukosa, lemak, enzim, garam mineral atau natrium, kalium, dan kalsium. Ya, tadi kalau plasma darah ini 90%-nya adalah air. Plasma darah berfungsi sebagai mengangkut zat-zat makanan dan hormon di dalam tubuh. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama tadi ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada darah itu sendiri. Oke anak-anak, itu saja materi kita pada video kali ini. Ustazah harap anak-anak bisa belajar secara mandiri dari sumber-sumber yang lain atau bisa mengulang-ulang lagi video yang sudah Ustazah siapkan ini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan selalu taat kepada orang tua. Baik, sekian dari Ustazah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.